Bab 937. Waktunya kita menyerang balik. Di gerbang utara kota Yunhai terjadi kekacauan besar, kadangkala terdengar suara jeritan tragis. Pasukan siluman serigala mundur, tersisa 2 jutaan mayat siluman monster. Ini semua adalah benda berharga bagi klan manusia, terutama alkimia batin yang ada di dalam badan siluman serigala. Karena benda ini bisa membantu klan manusia meningkatkan kekuatan, juga bisa dijual dengan harga tinggi. 2 jutaan mayat siluman serigala, menandakan ada 2 jutaan alkimia batin siluman monster, di antaranya sebagian besar adalah level bangsawan, tingkat kaisar bahkan level setengah suci tingkat tinggi juga ada. Di bawah godaan alkimia batin ini, keegoisan klan manusia pun kembali muncul. Akhirnya karena masalah pembagian yang tidak adil, jadi mulai berkelahi. Melihat semua orang mulai kelahi, Leviana sang mereka pun kehilangan cara. Perguruan lautan awan juga ada menghentikan, tetapi tidak ada gunanya. Andai saja mereka adalah musuh, langsung serang saja. Masalahnya mereka bukan musuh, tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Sebelumnya perguruan lautan awan juga sudah ada menghentikan, tetapi tidak ada gunanya. Karena semua orang ikut serta dalam memperebutkan alkimia batin siluman monster. Menggunakan kekerasan, pasti akan membuat semua orang merasa kesal dan akan memberontak. Jika ada Ye yang di sini, kondisi pasti tidak akan seperti ini. Saat ini, seorang senior di samping Leviana sang mendadak berkata. Leviana sang memandang sekilas senior ini dan berkata, "Tetua Yu, bukannya kamu sangat membencinya?" Senior tua menggeleng kepala dan berkata, "Orang ini dalam bertindak sangat keterlaluan, tak berperasaan, tidak senang langsung bertarung. Aku memang membenci sikap seperti ini. Tetapi harus diakui, hanya orang seperti dia yang bisa menekan orang-orang mereka." Leviana sang diam sejenak dan berkata, dia berada di perguruan lautan awan tidak tahu berkah atau bencana. Aku merasa, kedepannya pasti akan membawakan masalah besar bagi perguruan lautan awan. Senior tua mengangguk kepala dan berkata, sikap dia ini sangat gegabah, tumbuh dewasa sangat cepat, juga tidak tahu kapan akan merosot. Setelah berkata, senior tua mendadak memandang Leviana sang, berkata dengan serius, "Gadis, kedepannya sebisanya jangan menyinggung orang gila ini." Sebelumnya gadis kecil ini sudah mengatakan, dia ada beberapa kali ingin membunuhmu. Dengan kekuatan dia, menyerang sekuat tenaga, selain pimpinan dan Sandy, di perguruan ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Di saat Leviana sang ini berkata, dari kejauhan terdengar suara ledakan yang besar, selanjutnya teriakan keras, "Alkimia batin alam setengah suci ini milikku. Siapa yang berani merebut, akan aku bunuh." Leviana sang dan lainnya pun memandang ke arah sumber suara, melihat sekelompok orang mengepung seorang pria menggenggam sebuah golok. Di bawah kaki pria tersebut sudah ada beberapa mayat. Pria golok ini adalah Master Alam Setengah Suci, yang mengepung sebagian besar adalah Master Alam Kaisar, juga ada beberapa Master Alam Setengah Suci. Tetapi, mereka juga sangat takut dengan kekuatan pria golok ini, hanya mengepung tidak berani menyerang maju. "Kamu membisu, hanya mengandalkan kamu. Alkimia batin alam setengah suci, orang yang memiliki kekuatan baru bisa mendapatkannya. Jika tahu diri, letakkan alkimia batin, jika tidak hari ini adalah hari kematianmu." Di sekelompok orang, seorang pria paruh baya kurus berkata, "Orang yang memiliki kekuatan baru bisa mendapatkannya." Pria bernama Mendisu pun mencibir, menunjuk pria kurus dan berkata, "Yakyu,
manusia sampah sepertimu masih berani mengatakan perkataan seperti ini, kamu berani bertarung solo denganku. Mendengar ini, pria bernama Yakyu pun kaget, lalu berkata, "Mendisu, sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk mati. Jangan menganggap jumlah kalian lebih banyak, aku akan takut padamu." Mendisu tersenyum licik dan berkata, "Iya, aku satu orang mungkin tidak bisa mengalahkan kalian, tapi aku berani menjamin, setidaknya bisa membunuh 90% dari kalian." Mendengar perkataan Mendisu, ekspresi semua orang pun berubah. Seorang master alam setengah suci meledakkan diri, ini bukan hal biasa. Ada sebagian besar pendekar hitam alam kaisar mulai mundur, karena seorang master alam setengah suci meledakkan diri, mereka pasti akan mati. Jangan percaya dengan perkataannya, dia mana berani meledakkan diri. Saat ini, Yakyu mengamuk, dia hanya sedang menggertak kita. Jumlah kita begitu banyak, tidak perlu takut, serang sama-sama. Brengsek. Aku duluan yang menyerang, membunuh si brengsek ini. Mendisu mengamuk, baru ingin menyerang. Di saat ini, mendadak terdengar suara Ye yang datang. Suara tidak keras, tetapi membuat semua orang berhenti. Hanya saja Mendisu sudah sangat emosi, sudah lupa siapa itu Ye Yang. Langsung berkata, "Jangankan Ye Yang, pimpinan perguruan lautan awan datang, aku juga." Berkata sampai sini, dia mendadak diam. Saat ini, dia seolah-olah ingat Ye Yang itu siapa. Semua orang memandang ke arah gerbang kota. Di benteng kota tidak tahu sejak kapan berdiri satu pria dan dua wanita. Mereka adalah Warrior Yang, Grace Yu dan kakaknya. Warrior Yang dan Grace Yu terlihat sangat lemah, terutama Warrior Yang, tidak hanya badan lemah, bahkan aura juga sangat lemah. Meskipun demikian, semua orang pun berhenti. Warrior Yang berdeham, lalu berjalan ke arah Mendisu mereka. Orang yang di depan Warrior Yang pun langsung membuka jalan, juga ada yang mulai menyapa Warrior Yang. Beberapa saat kemudian, Warrior Yang tiba di depan Mendisu mereka. Warrior Yang memandang Mendisu mereka, tatapan tertuju di Mendisu dan berkata, "Berikan alkimia batin padaku." Mendengar ini, semua orang pun serentak memandang Mendisu. Ekspresi orang berbeda-beda, sebagian besar merasa bahagia, terutama belasan orang yang mengepung Mendisu. Mendengar perkataan Warrior Yang, ekspresi Mendisu pun berubah. Dia pun tak menyangka dewa kematian ini bisa mencarinya. Tidak lama kemudian, dia berkata, "Alkimia batin alam setengah suci ini aku dapatkan dari membunuh siluman monster setengah suci, ini seharusnya milikku." Aku bilang, "Berikan padaku." Warrior Yang menatap Mendisu, nada bicara sangat datar, tetapi membuat suasana menjadi tegang. Ekspresi Mendisu pun menjadi jelek, meronta cukup lama, akhirnya melemparkan mutiara berwarna putih ke depan Warrior Yang. Selanjutnya, dia ingin memutar badan, namun saat ini Warrior Yang malah berkata, "Tunggu." Mendisu memutar badan melihat Warrior Yang, ekspresi sangat murung, tatapan mata dipenuhi api amarah dan berkata, "Tidak tahu instruktur Ye masih ada perintah apa?" Warrior Yang tidak menjawab, melainkan memandang ke Leviana Sang dan berkata, "Apakah di perguruan ada kitab keterampilan hitam atau sejenisnya?" Leviana Sang tercengang sejenak lalu mengangguk kepala dan berkata, "Ada paviliun keterampilan hitam, di dalamnya ada banyak keterampilan hitam, di antaranya ada alam Dao, alam dewa, bahkan ada alam suci." Warrior Yang mengangguk kepala, lalu memandang Mendisu dan berkata, "Nanti kamu boleh pergi ke paviliun keterampilan hitam, memilih sebuah keterampilan hitam di bawah alam suci."
Tentu saja, hanya membaca di tempat, tidak boleh mengambil buku asli. Whoosh! Semua orang pun tercengang mendengar perkataan warrior yang, termasuk Mendisu dan Liviana Sang. Tidak lama kemudian, Mendisu menelan ludah dan berkata, serius. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, tentu saja. Kamu bisa menentukan? Tanya Mendisu. Warrior yang berkata, perkataan pimpinan sebelumnya kamu tidak mendengar. Sekarang semua orang perguruan harus mendengar perintahku. Jadi, aku tentu saja bisa menentukan. Betul tidak instruktur Sang? Setelah berkata, warrior yang pun memandang ke arah Liviana Sang. Kelopak mata Liviana Sang pun berdenyut, dia tentu saja mengerti. Maksud dari perkataan pimpinan bukan seperti ini. Tetapi, dia tetap mengangguk kepala. Karena dia mengetahui apa yang dilakukan warrior yang pasti ada maksudnya. Melihat Liviana Sang mengangguk kepala, semua orang kembali bersorak. Paviliun keterampilan hitam perguruan lautan awan sangat terkenal di Qingzhou. Karena benda yang tersimpan di dalamnya tidak bisa dibandingkan dengan sekte suci awan maupun sekte iblis tiada batas. Perlu diketahui, keterampilan hitam ini semuanya dibawa oleh pimpinan dan lainnya dari Shenzhou di daratan tengah. Sama seperti yang dikatakan Liviana Sang, tidak hanya adalah alam dewa, bahkan alam suci juga ada di dalamnya. Sekarang, Mendisu bisa masuk ke dalam memilih satu buah. Membuat semua orang merasa iri. Mendisu pun sangat bersemangat, tetapi dia masih tenang, menenangkan hati dan berkata, kenapa? Semua orang pun memandang warrior yang, mereka juga ingin tahu kenapa. Warrior yang melihat alkimia batun setengah suci yang ada di tangan dan berkata, siluman monster adalah musuh kita bersama, juga merupakan musuh perguruan lautan awan. Mulai dari sekarang, aku mengumumkan orang yang membunuh paling banyak siluman monster berada 30 besar, semuanya boleh masuk ke paviliun keterampilan hitam perguruan lautan awan, atau paviliun teknik maupun paviliun senjata hitam. Memilih satu benda pusaka di bawah alam suci. Sedangkan di luar 30 besar di bawah 1000 besar, bisa memilih benda pusaka di bawah alam dewa. Di luar 1000 besar, di bawah 10.000 besar, bisa memilih benda pusaka di bawah alam Dao. Setelah berkata, warrior yang pun berhenti sejenak dan lanjut berkata, selain itu, semua mayat dan alkimia batin, perguruan lautan awan tidak akan mengambil. Hanya Syah, semuanya akan dibagikan dari perguruan lautan awan. Aku berjanji, kami akan membagi dengan adil. Mulai dari sekarang, siapa yang membunuh siluman monster, maka mayat dan alkimia batin itu akan menjadi milik orang yang membunuhnya. Mendengar perkataan warrior yang, semua orang langsung bersemangat. Bisa masuk ke dalam paviliun keterampilan hitam, paviliun teknik, paviliun senjata hitam perguruan lautan awan, ini adalah hal yang mustahil bagi semua orang. Perlu diketahui, meskipun orang perguruan lautan awan ingin masuk pun sangat susah. Sekarang, semua orang memiliki kesempatan ini. Tidak hanya demikian, alkimia batin siluman monster yang dibunuh akan menjadi milik sendiri. Semua orang mulai semangat, bahkan ada orang yang memandang ke arah pegunungan serigala langit, ingin segera menyerang ke sana. Liviana Sang di samping pun mengerutkan kening, ingin berbicara tapi berhasil ditahan. Instruktur Y, apa yang kamu katakan benar. Saat ini, seorang pria paruh baya mendadak maju dan bertanya. Pria paruh baya ini adalah alam setengah suci tingkat tinggi. Kelihatan jelas master alam setengah suci tingkat tinggi ini sudah tidak tahan. Karena keterampilan alam dewa, senjata hitam maupun teknik,
semuanya sangat langka. Serius, tidak membohong, ujar warrior Yang. Mendengar Master Alam setengah suci tingkat tinggi pun menghirup napas dalam-dalam, lalu memberi salam pada warrior Yang dan berkata, "Aku Sandi Liu, 1 bulan yang akan datang, hanya mendengar perintah instruktur Ye. Aku Doni Feng, 1 bulan yang akan datang, bersedia mendengar arahan instruktur Ye." Aku. Tidak lama kemudian, mulai banyak orang yang memihak pada warrior Yang, bersedia menuruti perintah warrior Yang. Andai saja sebelumnya mereka ini terpaksa untuk menjaga kota, tapi sekarang mereka sendiri yang bersedia menjaga. Warrior yang memandang ke arah pegunungan yang ada di kejauhan. Tidak lama kemudian, dia pelan-pelan menghela napas dan berkata, "Sudah waktunya kita menyerang balik." Bersambung.